Jadi di sini penting atau tidak jadinya TKI teknik komunikasi ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang berusaha memberikan pemaparan secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Berarti penting kalian belajar ini ya. Karya tulis ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal atau membuktikan kebenaran. Jadi kalau nggak ditulis orang nggak percaya. Ya kita katakan, ini benar, daun ini benar segitiga, semua daun itu bentuknya oval dan sebagainya, tapi ini benar segitiga, nggak mungkin enggak. Tanpa kalian tulis menjadi suatu karya ilmiah yang itu diakui oleh para peneliti lainnya, ilmuwan lainnya, maka orang tidak akan percaya. Tradisi keilmuan merupakan menuntut para calon ilmuwan tidak hanya bisa membaca dan menerima ilmu, namun juga sebagai penyumbang ilmu pengetahuan. Jadi skripsi yang kalian teliti itu kan sering kita tanya apa kebaharuannya gitu. Nah, kebaharuan inilah nantinya sumbangan ilmu kalian terhadap dunia keilmuan. Kemudian mahasiswa sebagai calon ilmuwan wajib mengetahui penulisan karya ilmiah, bukan hanya teknik penulisan tapi juga prakteknya. Jadi di sini kalian sudah dapat teknik penulisannya, nanti prakteknya adalah di skripsi atau submit buat artikel dari skripsi kalian, di submit di satu jurnal. Kalau bisa jurnal nasional bereputasi atau dalam arti kata terakreditasi, itu jauh lebih bagus. Kemudian TKI merupakan suatu hal yang mutlak dikuasai oleh mahasiswa yang merupakan calon ilmu pengetahuan. Berarti di sini wajib ya, sehingga TKI menjadi mata kuliah wajib, tidak mata kuliah pilihan. Oke? Jadi siapa yang mau menghapus di KRS-nya nggak boleh ya. Terus kita lanjut. Jadi tujuannya adalah mata kuliah ini tujuannya adalah mahasiswa memiliki keterampilan untuk mengkomunikasikan dan menuangkan hasil penelitiannya ke dalam karya tulis yang berkualitas sesuai kaedah-kaedah penulisan karya ilmiah dan mempresentasikannya. Itu tujuan mata kuliah ini. Kemudian capaian mata kuliah ini yang diinginkan oleh program studi adalah mahasiswa mampu menulis karya ilmiah sesuai kaidah yang berlaku dalam sains, mampu mempresentasikan karya ilmiah, mampu menghindari hal-hal yang bertentangan dengan penulisan seperti plagiarisme, konflik kepentingan, dan pelanggaran etik penulisan lainnya. Apa plagiarisme? Kalian sudah tahu semua. Plagiarisme juga bisa plagiarisme. Kemudian konflik kepentingan ini, jadi kalau kita punya ilmu harus bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi walaupun demikian, ya janganlah dalam hal menulis sudah tahu itu akan mengundang konflik antara konflik sara lah, antara satu agama dengan agama lainnya, harus punya etika dalam menyampaikannya. Jadi jangan Budas adalah salah satu orang yang belak-belakan kalau menyampaikan pendapatnya biasanya gitu ya. Jadi kalau dalam komunikasi ilmiah itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi Budas mungkin belak-belakan ke mahasiswanya, nggak apa-apa, itu mahasiswanya gitu. Mahasiswa saja dibelak-belakin oleh Budas, cara bicaranya masih suka tersinggung, yang masih suka nggak mau sama Budas, nggak mau diuji Budas, nggak mau dibimbing Budas. Nah, masih ada kemungkinan seperti itu. Apalagi kita menulis suatu karya ilmiah yang bisa mungkin mengundang konflik. Tapi kita harus tetap menyampaikan bahwa yang benar itu adalah yang benar, yang salah itu adalah salah. Kita menggunakan etika yang benar. Bahan atau substansi kajian dari TKI ini adalah: pertama, pengantar teknik komunikasi ilmiah yang sedang saya ajarkan, penjelasan umum tentang penelitian dan ilmiah dan pelaporannya nanti sebentar lagi. Kemudian yang kedua adalah jenis dan karakter karya ilmiah, mempelajari pengertiannya, jenis karya ilmiah, tujuan penulisan karya ilmiah, kode etik penulisan, ciri-ciri tulisan ilmiah. Kemudian ketiga adalah teknik penulisan
penulisan karya ilmiah, menjelaskan langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Kemudian ragam bahasa ilmu. Ini saya sangat beruntung kemarin ikut pelatihan editor. Di pelatihan editor itu saya alhamdulillah tuh saya, Bu Lili, Bu Yuni, kemudian ada 2 dosen tarbiyah kalau nggak salah. Itu kita sudah dapat sertifikasi editor yang berskala bisa mengedit tulisan skala nasional maupun internasional. Kita dapat itu sertifikatnya gitu. Saat belajar itu alhamdulillah saya mendapatlah ragam bahasa ilmu ini. Tadinya apa sih ragam bahasa ilmu, karena saya nggak pernah belajar, saya belajar bahasa Indonesia itu mungkin dulu menganggap remeh barangkali karena bahasa saya gitu, bahasa Indonesia gitu kan ya. Sama mungkin saya sekarang disuruh belajar bahasa Minang juga ini barangkali ya. Nah, di situ saya dapat ada istilah dan definisi, ada kalimat efektif, ada paragraf. Kemudian itu pokok bahasan 4, 5, 6. Kemudian yang ketujuh abstrak dan pendahuluan. Ini nanti kita belajar cara menulisnya. Setelah itu UTS, tapi ya sama seperti saya adalah seorang dosen yang tidak suka ada UTS, UAS saja saya sukanya gitu. Tapi kita lihat nanti akan ada UAS enggak. Jadi materi 1 sampai 7 itu dengan saya, materi berikutnya itu dengan Bu Mega. Materi berikutnya itu adalah pembahasan. Dalam arti kata menulis hasil dan pembahasannya, hasil dan pembahasan benar. Hasil dan pembahasan. Menulis hasil itu seperti apa, membahasnya seperti apa. Gitu. Nah, disinilah bagaimana cara menyampaikan tabel, bagaimana menggambar dan bagaimana diagram. Kemudian kalau di Matlit ada ya, di Matlit bagaimana data seperti apa yang harus disampaikan dalam bentuk tabel, data seperti apa yang harus disampaikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk diagram, itu kita belajari di Matlit. Tapi di sini bagaimana cara menyampaikan tabel, cara menyampaikan gambar, cara menyampaikan diagram, itu. Di sini kita belajar itu. Kemudian 10 adalah teknik citasi dan referensi. Ini pakarnya Bu Mega banget, itu Mendeley kan. Nah, ini kita di Alfaunia selalu Bu Mega, kalau ini bagaimana gitu. Alhamdulillah ini kebagiannya di Bu Mega. Gitu. Kemudian kesalahan umum dalam penulisan. Berikut etika publikasi, kemudian teknik pembuatan media presentasi, kemudian teknik presentasi yang efektif. Jadi kalau nggak salah berikut nanti ada belajar presentasi, jadi praktek presentasi, kalau nggak salah itu ada nanti. Ini adalah sumbernya. Kalau untuk sumber saya pakai buku Bapak Bambang Trim. Nah, Bambang Trim itu saya pakai buku itu. Ada beberapa EYD pastilah itu dipakai gitu ya. Ini adalah bahan kajian dari TKI. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya Bu. Ya. Tapi agak melenceng dikit boleh nggak Bu? Jangan melenceng terlalu jauh, Ra. Ya nggak terlalu jauh Bu. Mau tanya aja sih Bu. Kan tadi tujuan kita belajar ini itu supaya bermanfaat sama umat manusia gitu kan Bu. Tapi tujuan kita menulis. Oh iya. Agar pengetahuan kita itu tersampaikan dan bermanfaat bagi umat manusia. Ya. Maksud kira kayak gitu Bu. Tapi kenapa ya Bu? Ini tuh ngerasa kenapa ya jurnal atau skripsi yang kita tulis itu terkadang nggak sampai gitu ke masyarakat gitu Bu. Kan masyarakat kita juga nggak terlalu paling pendidikannya kalau di desa sampai SMA lah paling tinggi gitu kan Bu. Emang mereka tahu gitu cara baca jurnal, emang jurnalnya buat apa ya? Misalnya aja Ira suruh baca jurnal, yang apa baca jurnal, lihat di YouTube aja. Nah pasti jawabnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya gimana ya Bu gitu. Jadi Ira punya pemikiran, wah jadi ngapain tuh banyak-banyak jurnal,
tapi sama masyarakatnya nggak dibaca gitu. Gimana? Oke. Itu bukan tugasnya kita, ya. Bukan tugasnya kita. Ada lembaga lagi yang harus menyampaikannya menjadi suatu menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat. Saya ambil contoh. Saya mempelajari, misal saya mempelajari molekuler gen-gen yang terdapat pada tanaman jarak pagar. Oke, S3 saya kemarin ya. Terus saya sampaikankah ke masyarakat, ini loh Pak, jarak pagar ini begini-begini, itu bukan tugas saya gitu ya. Kalaupun saya sampaikan, mereka nggak akan paham, gitu kan? Karena belum hasil penelitian saya bukan penelitian praktis yang langsung bisa diterapkan oleh masyarakat. Gitu. Tapi itu siapa? Jadi artikel kita tadi itu dibaca oleh peneliti lain. Oh iya, ini Anda bisa menjadi suatu dasar teknologi, maka ada bagiannya yang membuat teknologinya. Teknologi dibuat, kemudian ada bagiannya lagi teknologi itu dipasarkan dan akhirnya itu berguna bagi masyarakat. Nah, kalau di ilmu saya gitu ya, misalnya yang coba nih diteliti oleh yang kemarin saya sampaikan ke kalian, mau nggak menguji pupuk gitu ya, menguji pupuk. Sekarang skripsi kalian dibaca nggak sih oleh masyarakat? Enggak. Kalian kan yang menyampaikan, Pak, pupuk ini yang saya gunakan ini nih dapat meningkatkan produksi itu 100 kali lipat misalnya, anggaplah seperti itu, atau saking tingginya. Tidak disampaikan. Nah, itu ada lembaga lain lagi, karena hasil kita seperti ini kita publikasikan, dari publikasi itu akan ditangkap oleh orang lain. Bisa jadi itu suatu perusahaan, apalagi kalau kita patenkan. Paten itu akan dibeli oleh pengusaha itulah yang akan memproduksinya. Jadilah dia digunakan oleh masyarakat gitu. Tapi kalau misalnya kajian kita seperti etnobotani, ini bisa loh. Tapi rata-rata kita etnobotaninya itu sekarang adalah berdasar pada pengetahuan lokal masyarakat. Kita ambil nih pengetahuan masyarakat. Oh ini untuk ini, kemudian kita teliti, ini loh senyawa kimianya, ini. Setelah kita dapat senyawa kimianya misal gitu ya, kemudian oh ini bisa loh untuk jadi obat COVID gitu ya, bisa untuk membantu orang sembuh dari COVID gitu. Nah, ini kan kita dapat ini, maka tidak bisa juga kita sendiri yang mengatakan ada orang ilmu lain yang nanti membantu itu. Jadi dengan adanya komunikasi ilmiah tadi itu akan saling terbuka, maka suatu penelitian ingin kita saya mau bikin pupuk tapi saya sendiri, saya yang racik, saya akan jadikan ini, saya akan jadikan itu, saya juga akan sampaikan ke masyarakat, maka itu hasilnya nggak akan ada. Karena kolaborasi, komunikasi baik dengan orang lain yang bidang ilmunya berbeda, dengan instansi lain, itu sangat penting. Itu skripsi memang nggak akan dibaca, tapi kalau kita publikasi kan repositori ada ya, saat orang mencari suatu apa terbaca kan hasil penelitian kita itu yang akan menjadi dasar penelitian di berikut. Benar nggak kalian membuat proposal, ditanya apa penelitian pendahuluannya, apa penelitian orang sebelumnya sehingga menjadi dasar kalian, begitu bukan? Ya. Nah, permasalahannya adalah itu yang saya teriakan terus karena saya anak seorang petani, kenapa sih ini penelitian bakteri pelarut fosfat, bakteri ini itu di IPB sangat banyak sekali, sudah sangat bagus, tapi kenapa petani di kampung saya masih menggunakan pertanian zaman bahela turun temurun gitu? Karena itu tuh itu yang masih kurang gitu. Regulasi itu siapa yang akan menembus? Kalian bikin perusahaan, bisa tertembus regulasi seperti itu. Insya Allah yang mungkin beberapa orang kemarin melakukan penelitian yang saya tawarkan itu regulasinya akan diputus langsung ke perusahaan gitu. Nah, perusahaan ini nanti yang akan menjualnya ke masyarakat. Jika dia ingin masyarakatnya
jika dia tidak mencari suatu kekayaan perusahaan ini yang benar-benar saya harus kaya dengan menjual ini, insya Allah dia akan jual murah ke masyarakat. Itu maksudnya. Nah, terjawab nggak kira-kira? Wah, terjawab banget, Bu. Makasih banyak, Bu. Oke, kemudian ada lagi yang ditanyakan. Ini strategi kegiatan pembelajaran, presentasi materi oleh dosen, diskusi kelas. Ini kenapa saya beberapa mata kuliah saya pokoknya kalian yang cari materinya kemudian kita didiskusikan gitu. Kalau TKI itu nggak bisa. Itu sebabnya kemarin pemulihan tanaman juga nggak bisa karena itu mungkin ilmunya harus ada dasar yang harus ini apalagi TKI itu nggak bisa karena ini memang harus diberikan diberikan benar-benar terus nanti kalian praktekkan. Ini ada praktek nanti kemudian penilaiannya partisipasi 30 formatif UTS UAS 40%.